Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. New normal, set. Ya, dengan Bapak siapa? Saya Muhammad Arif Hidayat. Oh, Pak Arif ya panggilnya ya. Oke, Pak Arif boleh nanya-nanya ya sebentar ya. Boleh. Ini kan ngelihat domba-dombanya luar biasa ya. Ini lagi ngerawat mungkin ya. Kita ngeganggu sebentar gitu. Ada beberapa yang mau kita tanya ini, Pak Arif. Terkait dengan persiapan kurban untuk tahun ini ya, Insya Allah. Kalau Pak Arif sendiri sudah berapa lama ya melayani penyediaan hewan kurban, Pak Arif? Ya, kalau dari penyediaan kita mulai dari tahun 2014. 2014 kita mulai jual kurban. Alhamdulillah sampai sekarang berarti sekitar 6 tahun ya. Kita udah lama juga ya. Udah berjalan untuk menyediakan hewan kurban, sapi dan begitu, Pak. 6 tahun ya. Pasti banyak nih suka dukanya ya, udah 6 tahun ya. Dulu ngerintis berapa ekor nih, Pak Arif? Dulu awalan kita ngerintis di sekitar 50 ya, 50 ekor. 50 ekor Betul. aja. Jadi karena memang pengalaman belum ada, kita pakai modal seadanya lah ya, modal nekat juga. Ya, alhamdulillah bisa di 50 ekor. Dulu kalau boleh tahu modal berapa nih kisarannya? Dulu pertama kali ya. Kalau modal sih ya boleh dikatakan berapa puluh juta ya, karena sebagian sih kita biasanya ada kepercayaan ya dari supplier. Kita kasih uang dulu sebagian, nanti mereka ngirim hewan begitu, Pak. Oh gitu ya, oke. Terus jenis-jenis hewannya nih, jenis hewan apa aja nih yang Pak Arif sediakan? Kalau hewan untuk kurban sendiri sih kita biasanya lebih banyak di domba ya, domba priangan atau domba tanduk begitu. Karena memang tradisi di priangan ini lebih suka yang gagah gitu ya, bertanduk. Cuman bergesernya waktu, ada juga domba-domba dugul, Pak. Yang kayak gimana tuh, Pak? Domba dugul itu domba yang tidak ada tanduk, Pak. Begini tuh, ini tanduknya kecil, cuman ya kalau dari dagingnya ya sama aja gitu. Sama aja ya. Cuman dari penampilan saja kurang ini mungkin ya, kurang gagah begitu. Seperti itu. Kalau selain domba dan domba apa tadi dugul ya? Domba dugul. Dan dugul. Ada sapi. Ada sapi. Sapi juga ada. Cuman untuk sapi kita memang dibedain kandangnya ya. Kalau kandang sapi itu ada di Tanjung Sari di daerah Mekar Bakti begitu. Oke, di Tanjung Sari ya, teman-teman. Jadi kalau ini posisinya di Cileunyi, deket tol ya, jembatan tol ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini biasanya nih, ini kan kita ngelihat nih agak banyak ya, ini berapa ekor dan setiap tahun jualannya berapa ekor sih, Pak? Kalau kapasitas kandang ini kita bisa nampung 400 ekor, Pak. 400 ekor. Ya? Alhamdulillah dari tahun ke tahun ya kita cukup banyak ya. Tahun kemarin saja bisa nyampe 450. 450 ekor. Itu domba aja? Domba. Kalau sapinya sekitar 160, Pak. Sapi 160 ekor. Jadi ya alhamdulillah mungkin udah pada tahu ya, udah pada kenal. Jadi ya alhamdulillah kita bisa di 400 ekoran lah setiap itu tahunnya. Terjual semua atau ada nyisa biasanya? Terjual, Pak. Kita terjual semua ya? Alhamdulillah. Karena kan kalau kurban itu bagaimanapun kita harus menghabiskan domba. Jadi karena kalau disisakan biasanya harganya jadi turun. Harganya turun ya? Karena memang belinya juga mungkin. Iya, belinya udah beda khusus ya. Kalau domba kurban kan udah domba-domba yang khusus gitu ya kalau dari segi harga begitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup penting ya. Sekarang ini kan masanya pandemi ya, Pak Arif ya. Ya, kita merasakan lah semuanya gitu ya, entah dari perekonomian atau secara sosial juga ya. Kita ada perubahan lah sekarang. Nah, gimana sih animo masyarakat nih terkait dengan kurban ya? Walaupun masih ada beberapa hari kan, ini masih hampir sebulan lebih ya. Betul. Nah, ini gimana nih animonya dibandingkan tahun lalu kayak gimana? Ya, untuk di masa pandemi ini mungkin memang kita juga belum tahu ya gimana prediksinya, karena kalau kurban tuh biasanya mendekati hari-hari akhir ya, biasanya 14 hari atau seminggu sebelum kurban tuh pada mulai mencari tuh para konsumen itu.
Mungkin juga kalau di masa pandemi ini juga kita ya memprediksi mungkin ada penurunan sedikit, cuman kita ada ya terobosan lah layanan-layanan yang mungkin kita berikan ke konsumen. Gitu. Seperti Kayak gimana tuh? seperti kita menyediakan pemotongan. Jadi kan kita khawatir ya kerumunan massa nanti di masyarakat di DKM. Jadi kita menyediakan layanan potong sampai bersih sampai kita bungkus seperti itu. Jadi kita yang di rumah juga bisa lewat agen, dimilihnya juga difotoin, divideoin gitu bisa. Betul. Jadi untuk sekarang kan kita menggunakan teknologi ya, teknologi bisa lewat foto. Jadi tidak usah datang ke kandang. Kalaupun mau ke kandang ya boleh. Jadi tinggal ini aja, tinggal minta foto atau via video, WhatsApp dan banyak ya sekarang tuh tinggal pilih. Kalau untuk pemotongannya nanti kira-kira satu harinya itu bisa berapa ekor nih Pak Arif? Untuk pemotongan mungkin kita kan ada di hari H ya, di hari H itu biasanya kita bisa sampai 100 ekor. Untuk kapasitas kita 100 ekor insya Allah. Dan kita manfaatkan hari-hari tasrik ya, hari ke-11, 12, 13. Jadi untuk perharinya insya Allah bisa 100 ekor Pak. Bisa 100 ekor. Jadi ini habis pun semua atau bahkan nanti ada nambah lagi, insya Allah timnya Pak Arif siap gitu ya buat melayanin konsumen gitu ya. Oke. Nah, apa nih bedanya Pak Arif tahun lalu dengan tahun sekarang? Ya dari secara pengelolaan ya, dari Pak Arifnya sendiri di kandang gitu. Itu bedanya apa? Kalau tahun ini ya agak berbeda. Jadi kita menyediakan mengumpulkan hewan jauh-jauh hari di bulan April Mei lah kita, karena kita ini ada proses penggemukan Pak. Kita udah pengalaman kalau cari hewan dekat-dekat tuh kadang-kadang ya kita nggak tahu ya, kadang susah atau apa. Untuk meminimalisir itu kita disediakan hewan dari awal. Jadi kita proses digemukan, kasih pakan dengan yang ya terjamin lah insya Allah. Mudah-mudahan ini menambah kualitas hewan tersebut gitu. Jadi kalau tahun lalu itu Pak Arif mungkin ngambil dari pasar langsung jual lagi gitu. Kita nggak tahu kondisinya kayak gimana gitu ya. Betul. Jadi tahun-tahun sebelumnya kita biasanya mendekati seminggu atau 2 minggu kita belanja, khawatir banyak yang drop gitu ya, karena kalau agak lama diurus kan sudah beradaptasi di kandang juga, terus dengan pakannya juga, jadi insya Allah kita terseleksi gitu, ada yang sakit, ada apa kita terseleksi. Ya. Jadi gitu ya teman-teman, untuk tahun ini insya Allah kualitas hewan-hewannya lebih baik ya, karena memang sudah disimpan dulu di sini. Kira-kira berapa lama nih Pak Arif disimpannya dirawat? Dirawat ini ya 3 bulan Pak. 3 bulan ya. Tapi kalau konsumen udah order itu dirawat oleh Pak Arif, ada biaya lagi apa enggak? Tidak Pak, udah gratis. Gratis. Oh, iya. Jadi untuk kita udah mulai ada ya penjualan gitu ya. Nanti konsumen tinggal menghubungi ya bisa ke lembaga-lembaga akikah atau agen-agen, tinggal pilih, tinggal tandain. Cuman kita kan untuk mengetahui berat dan tipenya nanti kita akan timbang 14 hari H-14 Pak. Oke, begitu. Jadi bisa dipastikan 14 hari H-14 mungkin ya, bisa jadi ini langsung ludes gitu ya, langsung habis ya. Ya sekarang masih dirawat dulu ya teman-teman ya. Nah, terakhir nih Pak Arif, karena Pak Arif mungkin sibuk banget ya. Kita mau coba tanya tentang pesan-pesan lah sebagai pengelola jasa penyediaan hewan kurban. Ada pesan-pesan nggak buat para pekurban tahun ini? Ya, mungkin pesannya untuk para pengkurban ya, jangan takut untuk berkurban, karena itu ada syariat Islam yang diajarkan Nabi Muhammad ya. Kita tidak perlu takut akan COVID, kita siarkan kurban ini, mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan dan juga bisa membantu sesama gitu ya. Malah kalau tidak berkurban ya nanti siar agama Islam ini bisa hilang gitu ya. Jadi kepada pengkurban semangat, kurban tahun ini bisa tetap bisa kurban ya? Ya, bisa kurban. Kita sediakan jasa potong, walaupun memang di tempat
Bapak Ibu nanti misalnya ada pemotongan, tolong dijaga ya, dijaga protokol kesehatan ya, dari segi berkerumunan, jangan berkerumun, terus dari protokol masker, terus cuci tangan, sabun itu harap diperhatikan gitu. Dan juga dari pembagiannya mungkin nanti diatur ya, kalau di masjid kan memang agak susah ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan COVID ini bisa segera hilang, kita bisa normal kembali, dan kurban tahun ini mudah-mudahan bisa lebih berkah lagi. Alhamdulillah. Oke, amin. Makasih banyak ya Pak Arif. Mohon maaf ngeganggu, tapi alhamdulillah kita udah bisa dapat informasi yang luar biasa ya dari Pak Arif. Mudah-mudahan kita semua bisa berkurban dengan nyaman, gitu ya. Dan juga mudah-mudahan habis semua nih, dan setiap tahun naik terus nih penjualannya Pak Arif. Oke, terima kasih banyak Pak Arif. Terima kasih, selamat bekerja lagi ya Pak Arif ya. Oke. Ya guys, teman-teman, kita udah coba wawancara ya untuk ke pengelola langsung ya, yang ngelola penyediaan hewan kurban gitu. Nah, insya Allah ya untuk tahun ini kita bisa berkurban gitu ya, walaupun di masa pandemi, dan kemudian ada hal-hal tertentu yang mungkin akan jadi baru, seperti misalkan kita bisa aja nggak potong di rumah, tapi kita motong di tempat jagal yang sudah tersertifikasi begitu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai, kemudian tahun depan kita normal lagi gitu ya. Dan juga mudah-mudahan rezeki teman-teman, rezekinya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurban tahun ini gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai ketemu nanti di info-info selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.